Dalam pidatonya, Caimin mengungkap bahwa perintah untuk berpasangan dengan Anies Baswedan sudah ia terima sejak tahun 2021. Pada saat itu, ia mengaku dipanggil Kiai Haji Kholil Asad, anak dari Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU di Situbondo, Jawa Timur. Adapun pendiri Pondok Pesantren Wali Songo di Situbondo tersebut memberikan pesan bahwa Caimin harus berpasangan dengan Anies Baswedan pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Saat itu, Caimin belum memberi jawaban apapun. Ia tidak menolak, namun belum juga mengiyakan. Namun akhirnya, ia juga menerima tawaran tersebut hingga sudah resmi dideklarasikan. Tapi sebetulnya ada cerita menarik, Bang Surya. Tahun 2021 ya, saya dipanggil Al-Mukarrom Romo Kiai Kholil Asad di Situbondo. Beliau hadir di sini. Beliau adalah putra Kiai Asad Syamsul Arifin pendiri NU. Saya dipanggil, Muhaimin, menurut saya kamu harus pasangan sama Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak, tetapi saya juga tidak berani menjawab iya. Tapi saya masukkan di dalam batin saya, sambil jalan saya berbunyi begini, gak bahaya tak? Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan, dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru, dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain, Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu, yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai ditinggal, PKB membelot ke kubu Anies Baswedan, koalisi Prabowo Subianto disebut saling menguatkan. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu 2 September 2023. Yusril mengatakan bahwa saat ini internal koalisi Indonesia Maju sedang saling menguatkan satu sama lain. Adapun saat ini koalisi pendukung Prabowo Subianto berisi Gerindra, Golkar, Gelora, PAN, dan PBB. Yusril mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan terkait membelotnya PKB. Hal itu karena peristiwa terjadi secara mendadak. PKB tiba-tiba merapat ke koalisi perubahan untuk mendukung Anies. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin pun saat ini sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Yusril berharap dengan deklarasi itu kedua pasangan tersebut bisa solid dan diterima. Ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin berduet di Pilpres 2024. Adapun deklarasi dilakukan pada Sabtu 2 September 2023. Pada deklarasi tersebut, Surya Paloh menegaskan bahwa dalam politik akan datang era baru yang kebinekaan. Dilansir Kompas.com, Surya menyebut duet Anies Caimin akan menghapus politik adu domba dan politik cebong kampret. Diketahui istilah cebong dan kampret marak digunakan saat Pilpres 2019 ketika Prabowo Subianto berhadapan dengan Joko Widodo. Lebih lanjut, Surya mengklaim duet Anies Caimin akan mempersatukan bangsa lantaran dilandasi rasa cinta kepada tanah air. Adapun menurutnya, kedua tokoh yang
yang ia pasangkan itu juga mempunyai kelebihan masing-masing dan saling melengkapi. Untuk Anies baginya adalah seorang intelektual, sementara Caimin merupakan seorang organisatoris ulung yang sejak lama aktif di bidang pergerakan. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem nilai kebangsaan kita. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang politik kebinekaan yang mempersatukan semua komponen dan elemen kita dengan penghargaan pluralisme yang kokoh seutuhnya di negeri kita yang kita cintai ini. Kita cinta pada bangsa ini, kita cinta pada negeri ini, dan untuk itu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan bahwa tidak ada calon pasangan presiden maupun wakil presiden atas nama Nahdlatul Ulama. Adapun itu buntut dari NU yang disebut memberi restu pasangan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin di Pilpres 2024. Dilansir Tribun News, respons itu diungkapkan Gus Yahya di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 2 September 2023. Ia menegaskan jika ada calon mengatasnamakan NU, itu atas kredibilitasnya sendiri dan bukan atas nama NU. Gus Yahya juga menyebut pihaknya memang merupakan basis kelompok Islam terbesar. Namun bukan berarti para warga NU merupakan orang-orang yang mudah diseret ke dalam arus politik praktis. Adapun menurutnya dengan banyaknya jumlah warga NU, belum tentu mereka dapat diseret seperti kebo untuk dipolitisasi. Anggapan tersebut baginya adalah penghinaan terhadap warga NU. Lebih lanjut, Gus Yahya juga menyatakan sikap NU dan menegaskan ihwal tidak ada tokoh-tokoh politik yang mengatasnamakan Partai Demokrat meluruskan tudingan telah menolak permintaan juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said yang ingin mengatur pertemuan dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Adapun isu itu buntut dari deklarasi duet antara Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin di Pilpres 2024. Demokrat menegaskan, sejak duet tersebut Anies justru belum pernah menghubungi AHY secara langsung. Hal itu diungkapkan oleh ex-anggota tim 8 dari Demokrat Iftitah Sulaiman pada Jumat 1 September 2023 di Cikeas. Adapun menurutnya, pertemuan sebelumnya dengan Sudirman Said tidak pernah ada. Pasalnya, pertemuan itu merupakan forum pemberitahuan dan Partai Demokrat hanya diberikan opsi menerima atau menolak soal duet Anies Caimin, sehingga Iftitah memberikan saran kepada Sudirman Said meminta Anies untuk langsung menghubungi AHY. Terlebih, dalam beberapa kesempatan Anies langsung berkomunikasi dengan AHY. Lebih lanjut, Iftitah menegaskan Anies belum pernah menghubungi AHY setelah dirinya akan dipasangkan dengan Caimin pada Pilpres 2024 mendatang. Karena itu, Iftitah meminta Sudirman Said agar tidak lagi mengeluarkan statement liar di media. Terlebih menuduh Ketum AHY tidak merespons